Apa sih ini? Duh. Ada teman-teman. Assalamualaikum. Aduh, ini tuh lagi kesel banget bener-bener ngelihat sekarang tuh di media sosial itu tuh netizen lagi pada berantem ya sebenarnya karena satu kasus masalah warisan hak asuh anak. Tapi sebenarnya gini, kalau dalam Islam tuh gimana ya sebenarnya? Oke, sekarang kita bahas sama-sama ya, bagaimana sih warisan dalam Islam. Jadi, warisan dalam Islam itu sebenarnya Islam sangat kompleks sekali mengatur mengenai warisan ini. Jadi kalau dalam warisan itu ternyata ada 3 hal yang menghalangi untuk seorang tidak mendapatkan hak warisnya. Pertama, itu dalam kitab Fiqhul Manhaji disebutkan loh. Jadi kita harus tahu nih 3 ini apa saja sih. Pertama itu adalah karena statusnya perbudakan, dia nggak bisa dapat warisan. Yang kedua, karena dia membunuh. Kalau dia jadi pembunuh, apalagi dia ahli waris, dia juga nggak bisa dapat warisan. Dan yang ketiga, karena perbedaan agama. Jadi orang yang beda agama dengan pewarisnya kepada ahli waris itu nggak bisa mewariskan harta yang ditinggalkannya. Tapi ada lagi nih, satu teman-teman. Jadi ini bisa jadi penghalang bagi orang-orang yang ingin menantikan warisannya. Apa? Jadi kalau orang tua meninggal dan dua-duanya itu wafat, kemudian dia meninggalkan seorang anak. Kalau anaknya laki-laki, ternyata anaknya jadi penghijab, penghalang buat saudara-saudaranya untuk tidak mendapatkan waris. Jadi contoh, ayah dan ibunya meninggal, maka yang berhak mendapatkan waris dalam Islam itu cuma dari kakek ke atas, kemudian dari anak sampai cucu ke bawah. Bagaimana dengan paman-pamannya, saudara ayahnya, saudara ibunya itu nggak dapat waris sama sekali, no, di-cut ya. Kenapa? Karena dihijab dengan anak laki-laki. Berbeda kalau misalkan si mayit ini cuma punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki sama sekali, maka ada yang disebut dalam Islam dengan asobah. Jadi asobah itu adalah bagian-bagian sisa yang didapati dan itu diberikan kepada saudara laki-laki ayahnya ataupun saudara perempuan dari ayah dan ibunya kalau mereka masih bisa mendapatkan sisa dari harta warisan yang ada. Jadi teman-teman, masalah warisan nggak usah diributin lagi deh. Kalau memang masih ada kakeknya, masih ada anaknya dan anaknya laki-laki, otomatis harus kita ketahui bahwa paman dan bibinya nggak dapat warisan. Tapi masalah hak asuh anak gimana nih? Nah, hak asuh anak itu juga disebutkan dalam Fiqhul Manhaji Qaddamal inas ala zukur. Ternyata hak asuh anak itu kalau orang tuanya dua-dua meninggal harus didahulukan dari pihak perempuan daripada pihak laki-laki. Akan tetapi kalau pihak laki-laki lebih memenuhi syaratnya, masih ada neneknya, masih ada kakeknya, maka diutamakan yang masih ada golongan perempuannya. Kenapa? Karena perempuan itu lebih baik, lebih berkasih sayang dan lebih mudah dalam mendidik anak daripada seorang laki-laki. Jadi sekali lagi jangan diributin ya. Lebih baik kita saling berdamai, kita saling berembuk, musyawarah. Kira-kira baiknya bagaimana ya? Apalagi ada anak yang ditinggalkan. Yuk kita fokus sama pendidikannya, fokus sama kehidupan yang akan datang, dan sama-sama fokus untuk berjuang bersama agar anak ini menjadi orang sukses. Dan jangan lupa bisa menjadi anak soleh yang nantinya akan mendoakan kedua orang tuanya. Itu poin penting yang harus dilaksanakan. Bukan cuma kuar-kuar, minta warisan, minta hak asuh anak, tapi tidak ada action untuk kehidupan yang lebih baik lagi nantinya. Rugi banget kan? Jadi teman-teman, makasih banyak ya udah dengerin. Kita ketemu insya Allah di cerita Syifa yang akan datang. Assalamualaikum.